ya. Karena pada pagi hari ini meskipun melalui apa? E-learning ya. Jadi melalui online kita bisa bertemu untuk menyelesaikan mata kuliah em, penyakit bakterial dan mikal ya. Pagi hari ini adalah topiknya Clostridiosis 2 ya. Saya minta maaf ya, ternyata tadi saya sudah masuk itu ya. Setelah saya masuk loh, ini kasih yang satunya kan berarti kan nggak bisa gabung gitu ya. Baru ingat ya, jadi akhirnya anu ya agak tertunda, enggak apa ya. Tapi materinya nggak terlalu banyak kok pagi hari ini ya, karena kita akan menyelesaikan Clostridiosis 2 itu tentang apa kemarin sudah saya sampaikan penyakit infeksi ya yang disebabkan oleh genus Clostridium atau bakteri golongan Clostridium, tetapi tidak harus terjadi infeksi atau tidak terjadi invasi mikroorganismenya ke dalam tubuh host. Ya, berbeda dengan pada saat materi yang minggu kemarin, ya sebelumnya, yaitu penyakit infeksi ini terjadi apabila bakterinya atau mikroorganismenya ini masuk ke dalam tubuh host ya, yang biasanya memang melalui spora ya, spora bakteri karena bakteri ini mampu menghasilkan spora ya, apakah melalui oral ya bersama makan pakan atau minum ataupun melalui apa kemarin kutan ya, melalui kulit yang luka kan begitu ya. Ya, banyak ada beberapa penyakit ya karena memang eh, manifestasi klinisnya juga berbeda dan penyebabnya adalah spesies yang berbeda ya. Jadi ada apa contohnya kemarin kalau yang harus invasi mikroorganismenya ke dalam atau penyebab infeksinya penyakit apa saja? Sahla mana? Sahla Nur. Ada enggak Sahla ini? Sahla. Sahla Nur. Ya, ini cuman masang kamera tok ini. Masang HP tok ini ya. Ditinggal. Ya. Gracelyn. Tapi yang lainnya bisa mendengar saya ya. Bisa, dokter. Bisa didengar? Bisa, dokter. Bisa ya. Oke. Gracelyn, Rahma Dewi. Saya Prof. Ya. Is. Kamu di mana ini sih? Rahma Dewi di mana? Saya di rumah, dokter. Rumahmu di mana? Di Lamongan. Lamongan kan nggak jauh ya. Koneksinya mudah toh? Artinya koneksinya nggak bermasalah kan? Iya, dokter. Ya, iya, ya. Kalau gitu ya coba oh, online lah ya, gitu ya. Jadi tidak seolah-olah saya lebih bagus. Saudara kalau memang tidak mengikuti nggak apa-apa, silahkan saja. Saya kan selalu mengatakan ya karena materi perkuliahan tidak selalu saudara dapatkan di dalam kelas maupun di dalam perkuliahan, kan gitu. Silakan saja. Kalau misalkan saudara hanya untuk apa tuh istilahnya, hanya untuk mengisi daftar hadir nanti pada pas saat selesai silahkan saudara mengisi daftar. Kan saya selalu begitu ya, saya nggak terlalu ini kok karena ya menurut saya memang saudara mendapatkan materi ini tidak harus masuk ke dalam kelas atau mengikuti perkuliahan gitu ya, tapi kalau saudara konsekuensinya kalau mengikuti ya tolonglah ya, ya jadi nggak kemudian hanya ini saja ya, ya oke. Tadi sudah saya sampaikan apa yang pertanyaannya tadi, beri contoh penyakit yang terjadi pada Clostridiosis kasusnya penyakit infeksi apa kuliah kemarin ya, minggu kemarin ya, Iya, apa dokter. Gracelyn ya, contohnya penyakit apa?
Ya, iya kan. Makanya kan saya kan sebenarnya saudara masuk-masuk kalau nggak ada ininya buat apa kan gitu. Kalau saudara nggak mendapatkan sesuatu gitu loh ya. Jadi ya, Brigita, ada Brigita? Oke, dokter. Iya. Apa contohnya penyakitnya untuk yang kasus clostridiosis tetapi dengan akad pada kasus infeksi Epitiozoologi, apa? Yang suaranya yang agak keras, Mbak, biar saya mendengar. Woodford, Botfur, ya. Kalau botfur penyebabnya apa, Mbak? Masih ingat kemarin? Clostridium apa? Clostridium cowboy, Jovai, ya. JV, Gejala klinis yang spesifik apa? Black leg, Apa, Mbak? black leg. Black leg itu kan apa? Artinya apa gejala klinis? Black leg itu kan nama penyakitnya. Nama Hmm. lain dari botfur itu black leg atau radang paha, ya. Gejala klinisnya apa? Ya, ya, nanti dibaca lagi lah. Apalagi sebentar lagi saudara juga UTS ya, ya. Kan sayang karena saudara harus mendapat evaluasi gitu loh ya, ya. Jadi kalau tidak ada hasilnya ya bagaimana kita bisa mengevaluasi kan begitu, ya. Ya, baik karena memang waktunya juga sudah apa banyak ya tadi tersita. Sehingga saya lanjutkan saja, jadi tolong nanti saudara baca-baca kembali ya, karena bagaimanapun setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mestinya saudara apa memahami ya tentang penyakit penyakit bakterial maupun penyakit mikal ya yang dapat menginfeksi hewan, kan gitu ya. Apakah yang bersifat zoonosis atau non zoonosis ya. Baik, saya akan melanjutkan materinya yaitu tentang bisa dilihat ya, PPT-nya bisa dilihat. Bisa, Bisa, dok. dokter. Oke ya. Untuk Clostridiosis 2 seperti yang sudah disampaikan kemarin adalah kita akan membahas tentang penyakit yang disebabkan oleh genus Clostridium, yaitu yang mekanismenya melalui intoksikasi. Intoksikasi artinya masuknya toksin ke dalam tubuh host ya tanpa harus diikuti oleh mikroorganismenya ya, jadi hanya toksinnya saja itu sudah bisa mempengaruhi kerja dari toksin tersebut ya. Jadi kedua toksin ini biasanya bersifat neurotoksik ya, artinya dia memang mempengaruhi atau bekerja pada saraf ya. Nah, dari genus Clostridium ini diketahui ada dua, yaitu Clostridium tetani dan Clostridium apa kemarin? Botulinum. Iya, ini loh. Pada layar ini kenapa sih ada gambar ya? Oh, ternyata ini gambar kuda ya yang sedang mengalami apa ini? Kejang ya kudanya ya. Ya, ya, ini karena dampak dari toksin Clostridium tetani ya, yang penyakitnya disebut sebagai penyakit tetanus. Nah, di sini juga ada gambar ya yang bisa saudara amati. Ini visualisasinya ya. Jadi ada bakteri yang bentuknya seperti sticknya drum ya. Jadi karena apa? Karena memang bakteri ini mampu membentuk
atau mempunyai spora yang letaknya di ujung ya terminal, tetapi ukurannya lebih besar dibandingkan dengan sel bakterinya. Itu spesifik untuk Clostridium tetani. Ya. Selanjutnya ini ya kelihatan bahwa dalam satu sisi, ini kelihatan ya dalam satu sisi, satu ujung dari sisi selnya itu besar ukurannya karena memang dia bakteri ini mampu membentuk atau mempunyai spora ya yang ukurannya memang lebih besar tetapi letaknya di subterminal ya, jadi subterminal sehingga tampak sebelah sisinya itu membesar. Itu adalah gambaran Clostridium botulinum yang nantinya toksinnya mampu menyebabkan penyakit yang disebut dengan botulismus ya. Oke. Nah, saya ingatkan lagi bahwa berdasarkan mekanisme terjadinya penyakit yang disebabkan oleh Clostridium, dalam hal ini penyakitnya disebut Clostridiosis secara umum, ya. Tetapi karena manifestasi klinisnya berbeda-beda dan spesies penyebabnya juga berbeda-beda, ya. Oleh karena itu penyakitnya juga disebut berbeda, ya. Ya. Pada kasus intoksikasi, karena bakteri ini mampu membentuk toksin di luar tubuh host, ya, di luar tubuh host. Oke, ya, nih. Ya, jadi biasanya pada kasus botulinum itu terjadi paralisis, ya, jadi paralisis sehingga biasanya paralisisnya karena dia memang masuknya dari saluran apa? Dari peroral ya, dari mulut, maka ini adalah otot-otot yang sekitar mulut ya, jadi biasanya faring ya, itu yang nggak bisa ini sehingga hewannya nggak bisa minum, ya. Nah, sedangkan pada kasus tetanus biasanya terjadi konvulsi ya, sehingga terjadi kejang ya, yang terus-menerus gitu ya, sehingga tampak kaku gitu ya hewannya ya, bahkan nanti juga bisa menyebabkan kematian. Karena memang kalau sudah ke apa menyerang sampai ke susunan saraf pusat atau apa nervous system ya, yang pusat central nervous system. Nah, kita coba bahas satu persatu ya. Ada tetanus. Tetanus ini memang disebut juga atau nama lainnya adalah lockjaw ya, karena memang tampak seolah-olah rahangnya ini terkunci begitu ya, sehingga uh, biasanya hewan akan sulit untuk membuka rahangnya ya. Ya, toksinnya bersifat neurotoksik ya. Meskipun penyakit ini bisa terjadi pada manusia, tetapi tetanus ini bukan merupakan penyakit yang bersifat zoonosis, ya, artinya tidak bisa ditularkan dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Ya. Karena memang baik pada manusia maupun pada hewan itu karena masuknya apa tadi toksin dari Clostridium tetani. Ya. Toksin ini banyak ditemukan baik di tanah ya, maupun karena memang ini dari hewan sendiri toksin itu biasanya terjadi atau banyak ditemukan di saluran pencernaan ya, sehingga dengan banyak sekali ya adanya pada feses yang di tanah gitu ya, mereka akan menyebabkan kontaminasi di tanah dan nantinya toksin ini karena memang bersifat termostabil ya, tahan terhadap lingkungan sehingga kalau masuk ke dalam tubuh dengan cepat bisa bekerja pada sarafnya ya. Ya. Ini tadi ya. Jadi terjadi konvulsi, selanjutnya akan terjadi konvulsi karena spasmus yang terus-menerus ya, kejang yang terus-menerus. Nah, ini untuk sejarahnya nanti bisa saudara baca juga ya, baca sendiri ya, siapa awal yang menemukan gitu ya. Nah, sekedar mengingatkan bahwa untuk Clostridium ini memang sebenarnya bakteri ini dikatakan
mudah tumbuh pada media umum, tetapi biasanya kita tumbuhkan pada media apa yang baik itu pada coklat agar ya maupun pada blood agar, mungkin ya BHI juga bisa begitu ya. Nah, kalau pada blood agar kelebihannya saudara bisa melihat sifat hemolisisnya kan begitu ya. Sehingga kalau nanti saudara mau melakukan diagnosis dengan menumbuhkan atau melakukan kultur pada bakteri ini, memang sebaiknya menggunakan blood agar ya. Eh, tetapi biasanya pada kasus-kasus apa ini, kasus-kasus tetanus ya maupun kasus-kasus botulinum yang karena hanya toksinnya bisa masuk, biasanya kita tidak melakukan untuk diagnosisnya tidak melakukan pertumbuhan ya. Kecuali kalau memang diduga memang ada bakteri ya, misalkan pada sisa makanan atau apa ya. Nanti kalau pada botulismus itu kita bisa lakukan culture ya. Tapi kalau misalkan tidak, itu biasanya yang kita lakukan yaitu dengan menguji dengan kromatografi ya, melihat toksinnya dan sekaligus berapa kadar toksinnya atau konsentrasi toksinnya ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, memang bakteri ini tadi ya bentuknya batang, kemudian bersuara ya seperti drumstick. Nah, ini sekedar untuk mengingatkan. Yang membedakan yaitu pembentukan hemolisinnya, tipe hemolisinnya nanti dengan apa? Dengan Clostridium botulinum dan sifat indolnya ya. Jadi biasanya bakteri ini memang bersifat motil ya, tidak membentuk indol tetapi H2S-nya positif kan begitu ya secara umum. Tetapi pada Clostridium tetani justru bakteri ini mampu membentuk indol ya. Jadi nanti bisa kalau misalkan dilakukan apa? Kultur ya. Nah, pada pemeriksaan mikroskopis ini yang bisa saudara amati ya, yaitu adanya spora ya, bentuk spora yang besar di ujung selnya. Kalau pemeriksaan spora dengan apa ya? Pewarnaan apa kemarin? Pewarnaan spora yang digunakan dengan metode apa? Tahan asam. Apa? Dengan metode apa? Atau pewarnaan apa kemarin? Pada semester 3 saudara bekerja itu, saudara praktikum, yang sporanya berwarna hijau. Menggunakan malasid green, dokter. Pewarnaan spora menggunakan Pewarnaan silver malasid green. Fulton ya. Apa ya semuanya itu kan saudara gunakan apa saudara kerjakan, saudara lakukan di laboratorium itu kemarin kan untuk membantu melakukan identifikasi kan begitu ya. Jadi kalau saudara melakukan culture ya. Oke. Nah, dikatakan bahwa ada dua tipe atau dua toksin yang dihasilkan yaitu yang disebut dengan tetanus pasmin ini yang bekerja sebagai apa neurotoksin. Jadi nanti kasus tetanus itu memang yang mempunyai peran adalah tetanus pasminnya ya. Tapi bisa juga bakteri ini mampu menghasilkan toksin tadi yang bekerja pada darah ya, yang bisa melisiskan darah tadi ya. Tipenya alfa yaitu yang disebut dengan tetanolisin ya. Nah, dikatakan penyakit ini sebenarnya juga sudah banyak menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia ya. Karena memang bukan merupakan penyakit infeksi ya yang dapat menular dari satu ke hewan lainnya, maka biasanya memang bersifat sporadis kan begitu ya. Nah, kemudian sebagai predisposisi yaitu adanya lesi atau luka ya. Kejadian tetanus ini bisa terjadi pada hampir semua hewan ya, yang artinya yang bakteri toksinnya masuk ke dalam tubuh hewan ya, termasuk pada manusia ya. Biasanya kalau pada manusia ini justru pada misalkan pada luka karena misalnya neonatus ya, pemotongan umbilikus ya, kemudian adanya operasi barangkali ya, kemudian yang kalau yang bukan karena operatif ya mungkin pada saat kena terdapat luka gitu ya atau lesi. Nah, ini yang
sebagai masuknya toksin tersebut gitu ya. Nah, bagaimana cara bekerjanya atau patogenesisnya karena memang ini toksin yang masuk ya, sehingga setelah masuk ke dalam tubuh ya, kalau misalkan bakteri bisa tidak bisa ya, bisa saja, tetapi biasanya memang agak lambat ya, karena kan harus kalau bakteri kan biasanya bekerjanya memang agak lambat karena memang produksi toksinnya kan tidak seperti pada saat toksin masuk ke dalam tubuh host kan gitu ya. Ya. Ya, kemudian ini terutama toksin ini ya akhirnya menuju ke syaraf ya, dan kemudian akan mempengaruhi ya fungsi refleks sinaptik ya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya spasmus ya, banyak sekali ya. Nah, pada hewan biasanya memang luka itu bisa terjadi misalnya kalau pada kuda ya, misalkan pada pemotongan kuku ya, pada sapi juga demikian ya, pemotongan tanduk yang semua operatif ya, atau perlakuan yang mengakibatkan atau menyebabkan luka ya. Ini apabila tidak steril ya atau kurang steril, maka bisa luka tersebut ya, jadi toksin atau bahkan spora dari bakteri ini mampu masuk ke dalam tubuhnya ya. Nah, kita tahu spora itu kan ukurannya sangat kecil sekali ya, sehingga mudah sekali terbangkan oleh angin kan begitu ya, melalui udara ya, bahkan juga di tanah itu banyak sekali. Nah, dari gejala klinis yang tampak ya, karena memang ini akan mempengaruhi tadi ya, terjadi kekejangan ya, dan kekejangan yang terus-menerus ya akan menyebabkan konvulsi ya, konvulsi. Yang kejang itu apa? Konvulsi ya, atau spasmus? Mana yang betul? Kalau kejang itu apa? Spasmus ya. Otot yang kejang itu spasmus ya. Jadi terus-menerus maka dia akan menyebabkan kekakuan ya, sehingga ototnya itu dikatakan bersifat kaku ya. Nah, kemudian kalau pada kuda itu memang yang sering tampak ya, yang jelas itu biasanya memang terjadi lockjaw ya. Jadi selain spasmus pada rahang ya, otot rahang, ternyata juga pada membrana niktitannya ya, yang di mata itu ya, dan juga wajahnya juga tampak kaku begitu ya. Selain itu juga dikatakan terjadi dilatasi nostril ya. Kemudian telinga ekornya naik ya, karena memang terjadi spasmus ya. Nah, ini yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa bila toksin sampai ke susunan saraf pusat ya atau central nervous system, maka akan terjadi konvulsi secara umum ya, dan dapat menyebabkan kematian ya. Jadi artinya tidak hanya kaku, tidak hanya kaku di bagian tubuh ya, tetapi juga kekejang itu bisa terjadi kejang pada hewan tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya terjadi spasmus pada otot, tetapi juga bisa menyebabkan konvulsi atau kejang yang dapat menyebabkan kematian bahkan ya. Nah, diagnosisnya bagaimana? Ya seperti tadi disampaikan ya, kalau untuk diagnosis ya karena memang gejala klinisnya itu spesifik ya, maka biasanya kita bisa berdasarkan gejala klinis ya. Nah, dan nanti biasanya ya kita berikan anti spasmus begitu ya. Jadi, nah, tetapi secara laboratoris biasanya bukan melakukan identifikasi atau melakukan kultur, karena memang biasanya yang sering terjadi adalah pada kasus
tetanus ini ya toksinnya yang masuk ya, sehingga tadi seperti sudah saya sampaikan tadi ya biasanya kita lihat ya toksinnya, kemudian mungkin juga konsentrasinya ya, dan mungkin alat kromatografi juga bisa ya. Jadi, nah ini juga dikatakan isolasi memang bisa ya, tetapi kan kalau untuk tetanus ini memang apa artinya sering tidak kita lakukan secara ini ya, seperti juga pada PCR ya. PCR ini kan karena PCR ini kan yang kita amati apa secara molekuler itu kan gen ya, jadi gen pengkodanya ya, biasanya pengkoda dari sifat-sifat sel bakterinya ini ya. Nah, kemudian bagaimana untuk pengendaliannya? Nah, pengendalian yang bisa kita kerjakan yaitu melalui pencegahan dan pengobatan, tentunya kan begitu ya. Nah, untuk pencegahan karena memang predisposisinya itu adalah luka atau apa tadi lesi ya, karena benda tajam mungkin ya, oleh karena itu ya kita usahakan untuk menyingkirkan benda tajam ini semaksimal mungkin kan begitu ya. Nah, kemudian ini bisa dilakukan pada hewan pada negara yang sudah maju atau perusahaan-perusahaan atau peternakan-peternakan ya yang besar ya, biasanya bisa kita lakukan vaksinasi. Tapi yang kita gunakan kemarin kan bisa ya vaksin aktif ya sama dengan pada manusia ya. Dan untuk tetanus ini kan sudah banyak dilakukan vaksinasi ya. Atau bahkan kita bisa memberikan toksoid ya. Toksoid ini toksoid dari Clostridium tetani ya, dan biasanya bisa diulang setelah 10 tahun ya, jadi cukup lama juga ya. Dan tentunya ya pada saat kita melakukan tindakan operatif gunakanlah alat operasi yang steril kan gitu ya. Nah, untuk pengobatannya sendiri ya tentunya kita akan menangani ya lesi atau lukanya terlebih dahulu ya. Biasanya kita lakukan pembuatan luka yang baru begitu ya, sehingga dilakukan pembersihan ya, kemudian dicuret barangkali begitu ya. Dan selanjutnya kita berikan antibiotik. Ya. Nah, untuk yang biasanya untuk jaringan-jaringan yang rusak ya, itu bisa kita cuci dengan larutan KMNO4 ya, larutan KMNO4 atau larutan hidrogen peroksida. Ya, selanjutnya baru kita berikan antibiotik. Ya, yang dikatakan yang bisa atau bisa juga dengan kita terapi memberikan antitoksin ya, antitoksin tetanus. Ya, jadi sebenarnya yang yang luka, untuk pembersihan luka itu karena kita sebenarnya terutama adalah untuk menghindari infeksi sekundernya ya, sekundernya. Nah, tetapi untuk penanganan tetanusnya sendiri ya ini anti tetanus, toksin ya, kemudian pemberian sedatif ya, tranquilizer, bahkan untuk muscle relaksan ya. Jadi ini untuk mengurangi atau membantu untuk mengurangi muscle relaksan ini berarti kekakuannya tadi kan begitu ya. Spasmusnya ya. Ya, jadi. Nah, kemudian tetapi kejadian spasmus ini memang bisa terjadi pada kondisi ya kejang, ini kan bisa terjadi pada saat terjadi hipokalsemia ya, biasanya pada hewan-hewan yang bunting ya, yang sedang gravid ya, melahirkan begitu. Kalau kekurangan kalsium nanti bisa terjadi kejang ya. Kemudian juga ada bahan ini yang disebut dengan strychnine ya, ini bahan juga mampu menyebabkan intoksikasi ya. Atau bahkan
pada ya kalau pada apa apa nih pada otot ya, reumatik otot itu juga pada kondisi yang kronis juga kadang-kadang dapat terjadi eh, spasmus ya, kaku bisa ya. Nah, ini kenapa rabies ya? Tapi kalau rabies kan justru terjadi paralisis ya. Ya, untuk apa itu tadi? Tetanus ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kasus botulismus ya. Clostridium apa tadi penyebabnya? Clostridium botulinum ya. Ternyata ada beberapa strainnya ya atau tipenya ada A sampai G ya. Mana ini biasanya kalau tipe A, B, E ini pada manusia ya, ini pada hewan. Nah, selain itu, selain hewan besar tadi ya, seperti yang pada penyakit tetanus, banyak Limberneck ini atau botulismus ini sering terjadi pada unggas ya. Ini unggas ini ya, kenapa salah tulis ya? Oke. Tetapi pada tetanus, meskipun ini menyebabkan apa bekerjanya atau toksinnya itu bersifat neurotoksin ya, tapi yang terjadi adalah paralisis ya. Jadi terjadi paralisis dari otot-otot ya karena ini memang masuknya secara oral bersama makanan biasanya toksinnya ya. Sehingga hewan akan terlihat paralisis pada esofagusnya dan tidak bisa menelan ya karena kematian ini karena memang tidak bisa makan ya tidak bisa menelan biasanya akan diikuti oleh kematian ya. Nah biasanya toksin ini itu banyak apa bersama dengan makanan ya jadi makanan ya, yang sering dilaporkan itu adalah makanan kaleng ya karena memang toksin dari Clostridium botulinum ini dikatakan tahan terhadap pemanasan ya. Ya. Ini ya mungkin berapa apa makanan yang baik yang dikonsumsi oleh manusia maupun pada pakan hewan ya pada pakan hewan sering terjadi ya. Ini bahkan ini yang ya jadi nah toksin ini atau penyakit ini maksudnya ya jadi botulismus ini itu selain menyerang hewan besar ya golongan unggas juga ada ya yang beberapa yang apa yang peka ya yang peka di bisa terjadi dan di apa ini tetapi yang memang yang banyak dilaporkan ya tentunya adalah yang pada manusia ya biasanya kasus-kasus botulismus ya. Kalau pada hewan kok sampai saat ini itu belum banyak dilaporkan gitu ya. Nah, sekedar mengingatkan karakter dari botulinum, Clostridium botulinum ya tadi gambaran pada awal tadi kan sudah terlihat ya bahwa sporanya ini ukurannya lebih besar ya sehingga tampak nanti salah satu ujung selnya itu terlihat membesar begitu ya pada saat pemeriksaan mikroskopis ya. Nah, ini yang sama ya. Jadi kalau mau menumbuhkan memang bakteri ini tumbuh baik pada belak agar ya. Tetapi yang membedakan dengan Clostridium tetani yaitu tipe hemolisin yang dihasilkan itu adalah tipe beta. Ya. Coba mana ini saya mau melihat salsa. Ada nggak salsa ini? Salsa? Hadir dokter, Ya. dokter. Bisa membedakan antara tipe hemolisin alfa dan beta? Apa yang bisa diamati? Kalau setahu saya, kalau alpha hemolisin itu lisisnya keseluruhan dok.
kalau beta hemolisin itu sebagian atau Hmm. kebalik ya, Dok? Kemarin membacanya bagaimana? Sekedar membaca ya, berarti. Nanti anu lagi ya, difahami ya. Jadi kalau beta itu artinya Baik, hemolisinnya Dokter. kerja apa? Lengkap ya. Jadi dikatakan komplit hemolisis ya. Jadi hemolisisnya itu sempurna ya. Tetapi kalau alfa yang sebagian. Sebagian itu artinya apa? Artinya ya lisisnya itu tidak terjadi secara sempurna ya. Oleh karena itu kalau beta maka yang bisa saudara amati apa di plat agar karena lisisnya sempurna sehingga daerah atau zona lisisnya ya. Biasanya zona lisis itu kan di sekitar dari koloninya kan yang bisa saudara amati ya. Itu tampak jernih kalau pada tipe beta ya. Tapi kalau alfa karena memang apa lisisnya itu tidak sempurna sehingga ya masih ada sisa-sisa hemoglobinnya begitu ya. Jadi tampak masih ada yang di blood agar itu tampak agak apa dikatakan itu memang agak-agak kehijauan begitu ya dan biasanya tipenya sempit zona hemolisisnya itu ya. Oke. Nah, kemudian yang membedakan adalah pada SIM. SIM, apa SIM kemarin? Media SIM itu media apa? Sulfate indole motility, Iya, media Dok. apa itu? Media SIM itu termasuk fungsinya itu media apa? Identifikasi. Identifikasi. Karena pada SIM saudara bisa melihat motilitas ya, motilitasnya sel bakteri ya. Kalau bakterinya motil berarti apa yang diamati? Apa yang tampak kalau bakterinya motil? Kayak ada pohon cemara gitu, Ada bentukan pohon, pohon cemara ada terbalik. pohon cemara. Pohon cemara itu bagaimana? Pohon cemara itu kan Oh, ujungnya runcing ya, ya. Tapi ini bukan pohon cemara, tapi pohon cemara yang terbalik ya, sehingga pada akhir tusukan itu terlihat semakin ke atas itu pertumbuhannya atau kekeruhannya semakin melebar gitu loh ya. Jadi dikatakan seperti pohon cemara terbalik itu karena memang bentuk pertumbuhannya yang ditandai dengan kekeruhan ya biasanya kan pada media semi solid itu pada saat saudara menusuk pada saat ditusuk ujung tusukannya itu runcing tetapi semakin ke atas semakin melebar gitu ya itu yang diasumsikan dengan pohon cemara yang terbalik ya. Oke, kemudian bisa juga melihat pembentukan H2S ya yaitu ditandai dengan warna hitam ya. Kalau indol apa yang bisa diamati kalau indolnya positif? ada bentukan cincin kayak berwarna merah gitu Warna di merah. bentukan Setelah paling atas. tentunya harus ditambahkan suatu indikator dulu ya. Kalau setelah saudara inkubasi itu enggak kelihatan sebelum ditambahkan indikatornya ya. Ya. Apa indikatornya? Reagen Ditambahkan kova. apa? Reagen kosong. Reagen kova. Ya, jangan lupa. Jadi kalau saudara mau setelah inkubasi itu enggak bakalan terlihat indolnya itu ya, pembentukan indolnya atau kemampuan bakteri membentuk indolnya. Tetapi setelah saudara tambahkan reagen kofah ya, nanti ada pemecahan triptofan yang ada di dalam itu ya. Nah, bisa dilihat adanya cincin ya karena cincin karena apa? Karena ya memang bentukannya itu mengikuti permukaannya itu kan sehingga kan terlihat bulat begitu ya. Makanya disebut cincin yang berwarna merah ya di permukaannya. Oke. Nah, berbeda dengan Clostridium tetani, kalau Clostridium tetani dia motil tapi tidak membentuk indol. Iya kan ya? Oke. Ini bisa membedakan. Nah, kemudian ada beberapa eh, karbohidrat yang bisa difermentasi sehingga saudara bisa melihat biasanya kalau eh, hanya glukosa dan maltosa ya berarti saudara harus melihatnya dengan uji gula
gula, kan begitu ya. Ya, kalau uji gula-gula masing-masing ini yang berisi satu macam gula, karena bentuknya cair, maka harus ditambahkan tabung Durham, kan begitu ya, supaya saudara bisa melihat pembentukan gasnya. Itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan mau melihat motilitas, saya sekedar mengingatkan ya, selain saudara bisa mengamati pada media identifikasi SIM, itu saudara bisa melakukan dengan apa untuk melihat motilitas? Dengan apa? Natif, Dengan pemeriksaan natif. pemeriksaan natif ya, namanya jangan pewarnaan ya, nggak boleh salah kalau disebut pewarnaan natif, tetapi preparat natif ya. Preparat natif itu apa sih artinya? Saudara tidak melakukan pewarnaan tetapi menggunakan preparat yang hidup, itu loh namanya preparat natif itu ya. Jadi menggunakan isolat yang hidup ya. Sehingga nanti saudara bisa melihat pergerakannya, kan begitu ya. Oke. Nah, bagaimana patogenesisnya? Nah, kalau patogenesisnya ini justru toksin ini akan mencegah pelepasan asetilkolin ya pada neuromotorik junction sehingga akan menyebabkan paralisa, kan begitu ya. Nah, paralisa otot karena masuknya melalui oral ya, kemudian otot yang di apa oesophagus lah yang terkena uh, impact atau terkena kerja dari toksin itu ya, sehingga terjadi paralisis pada esophagus ya. Nah, bakteri ini sebenarnya juga bisa ya, kalau misalkan memang masuknya bersama spora atau bakterinya yang masuk ya, atau dalam bentuk spora tentunya ya, jadi bukan bakteri vegetatif biasanya, maka ini spora ini bisa masuk ke dalam tubuh ya, dalam di gaster ya, di lambungnya hewan ini dapat menyebabkan luka juga, menyebabkan infeksi nanti setelah dia melakukan pertumbuhan, perkembangbiakan dengan menghasilkan toksin ya, maka toksinnya ini juga mampu menyebabkan kerusakan pada lambung ya. Bahkan juga terjadi pada organ yang lain ya, misalnya pada hepar, pada pulmo, sehingga menyebabkan lesi ya. Lesinya bisa berupa ulcer ya, bisa berupa nekrosis ya, kematian dari selnya, atau bahkan terjadi abses ya. Nah, ini bahkan juga pada kulit dan otot ya, yang disebut dengan ulcernya nekrosisnya bisa terjadi pada GI tract ya, gastrointestinal tract ya, alat pencernaan. Ya. Nah, bagaimana gejala klinisnya? Nah, gejala klinisnya hewan tidak dapat menelan ya, karena memang terjadi paralisis di esofagus ya, esofagus. Bahkan kalau lama-kelamaan nggak bisa menelan, nggak bisa makan ya, bisa terjadi kematian, tentunya kan begitu ya. Nah, selain juga paralisis tentunya pada saluran pernafasan ya, sehingga juga terjadi aspeksia ya, nggak bisa bernafas, kekurangan oksigen gitu ya, menyebabkan kematian. Nah, pada domba dan sapi ini juga terjadi hipersalivasi ya. Dikatakan memang ada penelitian yang menghubungkan pada kasus botulismus pada sapi itu, dikatakan karena memang hewan tersebut biasanya terjadi defisiensi salah satu mineral yaitu fosfor ya, sehingga hewan akan mencoba menjilat-jilat ya di tanah begitu ya di sekitar ini. Nah, itulah yang akan menyebabkan masuknya toksin atau spora bakteri ya, karena memang toksin maupun spora bakteri ini banyak kita temukan di tanah ya, mengingat memang bakteri ini pada kondisi yang artinya kondisi yang kondusif begitu bisa menghasilkan toksin di luar tubuh ya.
Nah, pada sapi ini makanya disebut limberneck ya, karena dia akan tampak dalam posisi berbaring begitu ya, dengan kepala di panggul. Jadi lehernya itu ya seperti memutar begitu ya, oleh karena itu disebut limberneck. Ya, ini gambarannya ya. Jadi pada unggas juga demikian ya, terjadi kematian ini ya, kemudian ini ya, jadi lehernya ya bisa apa ini seperti memutar begitu ya. Ini ya, juga pada anak-anak ayam, pada ayam juga demikian ya. Nah, ini yang dia disebut sebagai vaksin ya, nanti yang bisa digunakan untuk apa ini? Untuk apa? Anti botulismus. Nah, bagaimana diagnosisnya? Nah, diagnosisnya ya karena secara klinis menunjukkan gejala yang spesifik ya, terjadinya apa tadi leher yang memutar begitu ya, sehingga bisa digunakan sebagai acuan untuk diagnosis ya. Selain juga tentunya hewan kesulitan makan ya, karena tidak bisa menelan. Nah, kemudian sama untuk secara laboratorium itu yang biasanya yang kita kerjakan adalah dengan mendeteksi toksin. Ya. Nah, ada juga diagnosis ini bisa dikerjakan pada hewan coba, yaitu dilakukan injeksi dari bahan yang diduga ya, yang bisa berasal apakah dari isi usus ya maupun pakan yang tersisa, itu disuntikkan pada hewan coba, bisa berupa tikus, bisa berupa mencit maupun marmot ya. Ada kelompok yang diberikan antitoksin, botulismus, dan ada kelompok yang tidak diberikan antitoksin. Ya, nah ini nanti pada saat setelah pada hari kelima, karena memang masa inkubasinya sekitar 5 hari, maka dikatakan kalau yang tikus yang tidak diberi antitoksin, ya itu mati, ya, dan tikus yang mendapatkan antitoksin tetap hidup, maka dikatakan sampel ini memang terdapat toksin botulismusnya, kan begitu ya. Itu dengan uji biologis ini namanya ya. Nah, kemudian bisa juga karena ini biasanya ada hubungannya dengan pakan begitu ya, atau sisa dari usus, bukan sisa ya, isi dari usus dari hewan yang terduga, maka kita bisa melakukan kultur ya, yaitu penanaman pada media yang disebut dengan isolasi dan identifikasi ya. Sampelnya atau spesimennya bisa berasal dari isi usus ya. Nah, kemudian bagaimana untuk pengendaliannya? Pengendaliannya ini karena memang biasanya toksin itu berasal dari pakan ya, dari pakan yang terkontaminasi oleh toksin maupun oleh spora bakteri ya, diusahakan pemberian pakan yang baik kan begitu ya. Nah, kemudian pada hewan-hewan yang artinya pada peternakan yang besar ya maupun di luar negeri memang sudah kita lakukan vaksinasi atau imunisasi ya seperti yang pada tetanus, tetapi ini menggunakan botulinum toxoid ya. Tuh ya. Jadi pada dasarnya memang kasus botulismus ini dihubungkan dengan intoksikasi makanan kaleng ya. Oke. Nah, ini apa gejala klinis tadi sudah ya di pada hewan, pada manusia juga demikian ya. Jadi pada manusia ini memang apa ya? Tapi pada manusia ini dikatakan masa inkubasinya lebih pendek ya dibandingkan pada hewan. Pada hewan biasanya sekitar 5 hari begitu ya. Ini bahkan berapa ini? 3 hari ya, 3 hari ya, sekitar 3 hari sudah terjadi ya. Tetapi biasanya disertai dulu dengan sakit pada perut ya, gastrointestinal, yaitu yang disertai dengan mual, muntah, diare ya. Ya, akhirnya terjadi kesulitan menelan ya, karena memang terjadi paralisis pada esophagus
bagusnya tadi. Ya. Nah, kemudian bisa juga kalau misalkan terjadi mempengaruhi syaraf yang untuk pernafasan ya, maka bisa terjadi kematian. Nah, sedangkan pencegahannya ya karena memang toksinnya ini biasanya bersama dengan makanan ya, oleh karena itu ya memang kalau kita melakukan makan pengkonsumsi makanan yang di kaleng ya memang kita harus menyimpan dengan baik begitu ya. Nah, kemudian makanan juga segera dikonsumsi ya. Ini dikatakan katanya toksinnya dapat diinaktifkan selama 30 menit selama 80 suhu 80 derajat Celcius itu. Tapi kenyataannya ya memang untuk industri makanan itu kan juga sebenarnya juga sudah pemanasan ya itu kan juga tinggi ya biasanya ya sudah ya, tetapi mungkin juga waktunya ya ini kalau ini dikatakan kok ada referensi yang mengatakan bisa juga sih vaksinnya diinaktifkan dengan suhu sekian selama 30 menit ya. Ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk kasus Clostridiosis pada hewan ya itu berdasarkan mekanisme terjadinya penyakit ada dua ya, jadi proses infeksi atau proses intoksikasi ya. Kemudian untuk penyakit meskipun memang belum banyak ya saya melihat kasus Clostridiosis ini memang tidak terlalu banyak ya dilaporkan ya karena memang mungkin penyakit mungkin juga kejadiannya yang tidak ada atau bagaimana ya kan mulai dari black leg itu juga sudah lama tidak pernah dilaporkan ya atau karena memang penanganan ya artinya penanganan luka ya biasanya kan memang black leg itu kan ditandai dengan adanya lesi dulu ya pada otot biasanya begitu ya otot paha ya. Itu penanganan segera dilakukan penanganan ya. Ya, harapan saya masih tetap sama ya setelah menyelesaikan ini paling tidak saudara sudah punya gambaran ya bahwa Clostridiosis kasusnya itu banyak sekali ya. Jadi penyakitnya karena memang manifestasi klinisnya itu berbeda dan spesies penyebabnya juga berbeda ya. Tapi tetap kita waspadai karena memang kita juga mengadakan kan ada import juga ya dari biasanya kasus-kasus ini kan memang sering terjadi misalnya pada pemotongan bulu ya pada industri domba penghasil bulu ya bisa juga kan sporanya nanti misalnya ini bisa mengikuti ya saat terjadi biasa saat kita melakukan impor hewan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini selalu membuat atau memacu bisa saudara gunakan atau bisa memacu saudara untuk membaca dan membaca lebih banyak lagi gitu ya. Oke. Saya tutup dulu, selanjutnya nanti ya mengisi absensi ya karena memang jam 9